Pemain keturunan timnas Indonesia, Jay Idzes, berhasil mencatatkan rekor sejarah baru. Hal ini seiring dengan penampilannya bersama Venezia FC di Coppa Italia musim ini. Jay tampil sebagai starter saat bertandang melawan Brescia Calcio di babak pertama Coppa Italia. Adapun pertandingan itu berlangsung di Stadion Mario Rigamonti pada Minggu 11 Agustus 2024 waktu setempat. Bermain penuh di laga tersebut, Jay mampu mencetak gol untuk Venezia di menit ke-89. Namun sayang golnya tersebut masih belum mampu membawa timnya menang atas klub kasta kedua Liga Italia tersebut. Jay dan kolega menelan kekalahan 1-3. Meski demikian, Jay berhasil mencatatkan rekor sejarah baru di timnas Indonesia. Sejauh pantauan saat ini, Jay menjadi pemain aktif timnas Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Coppa Italia. Dia juga dipercaya tampil penuh di momen tersebut sebagai starter. Kehadiran Jay tersebut pun diyakini membawa harum nama bangsa Indonesia di level kancah internasional. Venezia FC juga bersaing di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Jay Idzes pun turut menjadi salah satu sosok yang ikut membantu Venezia promosi. Bek berusia 24 tahun itu telah bergabung dengan Venezia sejak Juli 2023 lalu. Sebelumnya dia bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles, pada 2020. Sejauh ini Jay sudah mengoleksi 4 gol dari 31 penampilannya untuk Venezia di semua kompetisi menurut data Transfermarkt. Ketua PSSI Erick Thohir tengah berupaya memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah menaturalisasi penyerang berkualitas tinggi. Sosok yang menjadi target utama dalam proses naturalisasi ini adalah Sydney Van Hooijdonk, striker muda berbakat yang kini bermain di Serie A bersama Bologna. Sydney Van Hooijdonk bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Sebagai anak dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, Sydney telah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang. Di usia 23 tahun, ia sudah mencatatkan banyak penampilan gemilang di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Musim terbaiknya di Eredivisie terjadi saat ia dipinjamkan ke SC Heerenveen, di mana ia mencetak 16 gol dari 33 penampilan. Performanya yang impresif membuatnya dipanggil kembali ke Bologna, dan saat ini ia telah mencatatkan beberapa penampilan di berbagai kompetisi bersama klub asal Italia tersebut. Ketertarikan PSSI terhadap Sydney Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Penyerang muda ini memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Maluku. Hal ini membuka peluang bagi Sydney untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Kehadiran Sydney di lini depan timnas Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah klasik yang dihadapi skuad Garuda, yakni kurangnya daya gedor dan ketajaman dalam mencetak gol di laga-laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Jairo Ridwal disebut akan datang ke Jakarta pada bulan akhir Agustus 2024 ini. Jairo rumornya akan mengurus proses naturalisasi sekaligus menyaksikan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini memang sempat dirumorkan akan jadi proyek naturalisasi pemain grade A. Terbaru, Jairo dikabarkan akan ke Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan menyebut Jairo ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan dia akan segera mengurus proses naturalisasinya pada bulan depan. Jairo Ridwal, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih, ujar Bung Ropan. Ropan mengatakan Jairo sebelumnya sudah menolak untuk bermain di timnas Suriname. Tentu, hal itu jadi sinyal jika sang pemain ingin bermain di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin meminta Shin Tae-yong menurunkan ego dan memanggil Elkan Bagot lagi ke timnas Indonesia. Rumor soal renggangnya hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot tercium usai, tidak ada nama Elkan tersebut di skuad timnas Indonesia.
Awalnya, hubungan mereka diduga retak ketika skuad Garuda Muda tengah bersiap menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Ketika itu, lini belakang Indonesia tengah pincang setelah Rizky Ridho harus menjalani hukuman kartu merah, sedangkan Justin Hubner kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Shin Tae-yong akhirnya memanggil Alvendra Dewangga dan Elkan Bagot untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rizky Ridho serta Justin Hubner. Akan tetapi Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan tersebut dan lebih memilih berlibur. Sejak saat itu hubungannya dengan pelatih asal Korea Selatan itu diduga tidak baik-baik saja. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September nanti melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kembali pincang di lini belakang. Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi. Situasi ini membuat Coach Justin menyarankan agar STKY kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Menurutnya, permasalahan keduanya lebih kepada perbedaan budaya saja. Coach Justin menjelaskan, Elkan Bagot sebelum Piala AFF U23 kemungkinan sudah merencanakan liburan. Hal ini dilakukan karena namanya tidak dipanggil STY. Oleh karena itu, pemain berusia 21 tahun ini tidak mau bergabung dengan skuad Garuda Muda karena sejak awal memang sudah punya rencana untuk berlibur. Dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, kata Coach Justin, sudah menjadi sanksi kecil untuknya. Berikutnya, dia meminta agar Shin Tae-yong menurunkan ego untuk kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Terlebih, situasi lini belakang skuad Garuda sedang rapuh. Publik timnas Indonesia bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Melihat bakatnya yang luar biasa serta statistiknya, Mauro Zijlstra merupakan sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Musim lalu, Mauro yang masih berusia 19 tahun sukses mendulang 9 gol dan 1 assist di level kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen U21. Keganasan tersebut membuat pilar anyar FC Volendam U21 menjadi buah bibir di seantero negeri kincir angin dan mungkin bisa menjadi pemain andalan masa depan timnas Indonesia. Secara postur, Mauro Zijlstra juga sangat mendukung perannya sebagai mesin gol. Dengan tinggi hampir 2 meter, Mauro Zijlstra dapat dengan mudahnya melahap bola-bola udara serta kerap memenangkan duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Penempatan posisinya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau keluar dari kepungan juga sangat mengagumkan. Ia juga bisa dengan cepat menggiring bola sampai ke kotak penalti lawan, belum termasuk pergerakan tanpa bolanya yang kerap mengecoh lawan. Mauro Zijlstra juga terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika PSSI memberinya kesempatan untuk masuk program naturalisasi. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zijlstra. Pemain keturunan Indonesia Mees Hilgers kembali jadi sorotan. Pasalnya ada tulisan Kita Garuda dalam unggahan teranyar Mees Hilgers. Sebagaimana diketahui, Mees Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya, darah itu mengalir dari sang ibunda yang berasal dari Manado. Mees Hilgers pun turut dibidik untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. PSSI bahkan telah memberi penawaran kepada Mees Hilgers. Dalam unggahan teranyarnya menampilkan sederet foto Mees Hilgers dengan pakaian bebasnya. Tetapi fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Mees Hilgers saja. Caption yang dituliskan Hilgers pun turut jadi sorotan. Pasalnya terdapat hashtag Kita Garuda dalam unggahan itu. Tentu saja tulisan ini lekat dengan Indonesia, sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Mees Hilgers bakal segera memperkuat timnas Indonesia.